Jual beli Assalam dan Istishna. Oleh Is Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, sebelum memulai perkuliahan ini, dan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka perkuliahan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang jual beli Assalam dan Istishna. Materi ini meliputi pembahasan tentang jual beli Assalam, yang terdiri dari pengertian jual beli Assalam, dasar hukum jual beli Assalam, rukun dan syarat jual beli Assalam. Selanjutnya pembahasan tentang jual beli Istishna, yang terdiri dari pengertian jual beli Istishna, dasar hukum jual beli Istishna, rukun dan syarat jual beli Istishna, dan terakhir penetapan waktu penyerahan barang dalam jual beli Istishna. Untuk mempersingkat waktu, akan dimulai dari pengertian jual beli Assalam. Secara bahasa, kata salam adalah alitea dan natea saubalil hiyat, artinya ia memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dikatakan salam karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Assalam dalam istilah fikih disebut juga dengan as-salaf. Secara bahasa keduanya memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata Assalam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan kata as-salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak. Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia jenis atau jumlahnya, oleh sebab itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir sewaktu akan terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam, inden, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu, yang masih ada, dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan al-muhawij, yakni barang-barang yang mendesak. Secara istilah, salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas, dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedang barang diserahkan di kemudian hari. Ulama fikih mendefinisikan, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dan menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli salam adalah akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad. Menurut Malikiyah, jual beli salam adalah jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesan barang. Dalam fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Merujuk pada pendapat yang ada, maka jelaslah bahwa jual beli salam adalah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir akad sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam menggunakan akad salam, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli salam yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang bisa ditakar, ditimbang, maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Untuk zaman modern ini, jual beli salam atau pesanan lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furnitur, seperti kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian. Barang seperti ini biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli salam, hal ini boleh dilakukan dengan syarat harga barang harus dibayar terlebih dahulu sebagai modal. Materi selanjutnya adalah dasar hukum jual beli Assalam. Jual beli pesanan atau Assalam dibenarkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dalil tersebut menekankan tentang perilaku seseorang dalam bermuamalah, baik dalam utang piutang ataupun jual beli dengan pembayaran tidak secara tunai diisyaratkan untuk menuliskannya. Pada jual beli salam juga diharuskan untuk melakukan penulisan dalam transaksi tersebut. Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan adanya keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi salam,
Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, saya bersaksi bahwa salam, yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkannya lalu ia membaca ayat tersebut. Dan Ibnu Abbas meriwayatkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah di mana penduduk melakukan salam, dalam buah-buahan, untuk jangka waktu, 1, 2, dan 3 tahun. Hal ini sebagaimana hadis Nabi riwayat Imam Bukhari yaitu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, orang-orang mempraktikkan jual buah-buahan dengan sistem salaf. Maka Rasulullah bersabda, lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui, pasti. Berdasarkan hadis tersebut, jual beli salam ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam praktiknya, jual beli salam juga tidak menyalahi kias yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Ibnu Munzir mengatakan bahwa semua ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan dalam Mausu'ah Al-Wem. Imam Syafi'i berkata mengenai ijma ulama tentang kebolehan salam sebagai saya ketahui, ulama telah bersepakat bahwa salam diperbolehkan. Ijma, ulama juga dijelaskan oleh Said Sabiq bahwa, umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual-beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini. Dilihat dari kandungan ayat, hadis dan ijma, ulama, maka para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual-beli adalah halal. Hal ini didasarkan pada kaidah hukum yang mengatakan bahwa, hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dan jual beli salam diperbolehkan karena umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun demikian, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah, karena hukum asal adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasan akan keharaman tersebut. Materi selanjutnya adalah rukun dan syarat jual beli as-salam. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli salam ini hanya ijab atau ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang dan kabul atau ungkapan pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan. Menurut jumhur ulama, selain ulama Hanafiyah, rukun jual beli salam terdiri atas 1. Al-akid, adalah orang yang melakukan akad. Dalam perjanjian salam, pihak penjual disebut dengan al-muslam ilaih atau orang yang diserahi dan pihak pembeli disebut al-muslam atau pemilik as-salam yakni yang menyerahkan. Keberadaan akid sangat penting dalam akad. 2. Objek jual beli salam, yaitu harga dan barang yang dipesan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut al-muslam fih. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya dan waktu penyerahannya. Harga dalam jual beli salam harus jelas serta diserahkan waktu akad. 3. Sigat atau ijab dan kabul. Ijab atau pernyataan melakukan ikatan dan kabul atau penerimaan ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan sesuai kehendak syariat, adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh, apabila tidak sejalan dengan kehendak syara, misalnya kesepakatan melaksanakan transaksi riba. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam yaitu 1. Syarat orang yang berakad atau al-akid. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan harus berakal, mumayyiz, anak yang agak besar berumur minimal 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan harus balik, berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. 2. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, yaitu, pertama, alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Kedua, pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 3. Syarat yang terkait dengan barang, yaitu, pertama, barangnya menjadi tanggungan bagi penjual, dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Kedua, komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, seperti jenis, warna, dan ukurannya. Ketiga, barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran. Keempat, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Kelima, disebutkan tempat penyerahan barang. 4. Syarat tentang waktu dan tempat penyerahan barang. Syarat waktu misalnya disebutkan tanggal dan hari, sedangkan syarat tempat yakni tempat pemberian barang. 5. Syarat ijab dan kabul atau sigat, yaitu tujuan jelas,
dalam satu majelis saat akad, menggunakan akad as-salam atau as-salaf. Materi selanjutnya adalah tentang jual beli istishna. Pengertian jual beli istishna. Lafal istishna berasal dari kata syana, kemudian ditambah alif, sin dan tea, menjadi istishna, yang artinya meminta dibuatkan sesuatu. Secara bahasa istishna, berarti dibuatkan, menurut istilah merupakan akad antara penjual dan pembeli di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dibayar secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Akad istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli atau mustashni dengan penjual atau pembuat atau syani. Syani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Jenis ini dikenal istilah istishna paralel. Pembayaran istishna dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa istishna adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati kedua pihak. Fatwa DSN MUI nomor 06 DSN MUI 4/2000 menyebutkan bahwa jual beli istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau mustashni dan penjual atau syani. Fatwa ini juga mencakup beberapa hal yang berkaitan dengan syarat barang dan syarat pembayaran. Peraturan Bank Indonesia, PB, juga menjelaskan bahwa istishna adalah jual beli barang berupa pesanan, pembuatan barang dengan ciri-ciri tertentu yang disepakati dan syarat-syaratnya dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ini tertuang dalam PBI nomor Juli 46 pasal 1/9. Ada beberapa pendapat tentang pengertian dari jual beli istishna, antara lain. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang dimaksud dengan akad istishna adalah akad bagi pembeli untuk membeli barang dari produsen yang barang dan pekerjaannya berasal dari produsen sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, istishna adalah transaksi di mana kontrak dibuat antara pembeli dan produsen barang. Dalam kontrak ini, produsen barang menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak menyepakati harga barang dan cara pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, angsuran atau ditangguhkan. Menurut Ikhtiar Barufan Hoefe, istishna adalah kontrak yang berisi tuntutan atau permintaan kepada syani untuk melakukan pembuatan pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. Gufron A. Mas'adi berpendapat bahwa akad istishna lebih merupakan akad seorang pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu barang yang dipesan, dengan pengrajin atau pekerja bertanggung jawab atas bahan dan biaya produksi. Dengan demikian maka jelaslah bahwa jual beli istishna adalah akad antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemesan meminta kepada pihak kedua atau pembuat untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut mustashni, sedangkan pihak kedua disebut syani, dan objek akad disebut mushnu. Menurut ulama fikih, istishna sama dengan salam dari segi objek pesanannya, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya dilakukan di awal sekaligus, sedangkan istishna bisa dibayar di awal, angsuran, dan bisa juga di akhir. Akad istishna adalah akad yang menyerupai akad as-salam, karena bentuknya menjual barang yang belum ada, adum. Hanya saja ada beberapa perbedaan dengan as-salam karena 1. Dalam istishna, harga atau alat pembayaran tidak harus dibayar di muka seperti pada akad as-salam. 2. Tidak ada ketentuan lamanya pekerjaan dan penyerahan. 3. Barang yang dibuat tidak harus ada di pasar. Supaya akad istishna menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan, dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna, pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang. Akad istishna biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur. Oleh sebab itu, istishna adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, di mana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada tanggal di masa yang akan datang. Materi selanjutnya adalah dasar hukum jual beli istishna. Secara umum landasan hukum yang berlaku pada jual beli salam berlaku pada jual beli istishna. Walaupun ada persilangan pendapat terkait kebolehan akad ini.
Menurut sebagian ulama mazhab Hanafi, jual beli istishna, termasuk akad yang dilarang, namun sebagian ulama mazhab Hanafi yang lain menyetujui atas dasar istihsan. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad istishna dibolehkan atas dasar akad as-salam dan kebiasaan manusia. Syarat-syarat yang berlaku pada salam juga berlaku untuk istishna. Begitu juga sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli istishna adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Materi selanjutnya rukun dan syarat jual beli istishna. Rukun istishna yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu 1. Pelaku akad, yaitu mustashni, atau pembeli, adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan syani, atau penjual, adalah pihak yang memproduksi barang pesanan. 2. Objek akad, yaitu barang atau mashnu, dengan spesifikasinya dan harganya, seperti harus jelas, tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. 3. Sigat yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat yang diajukan ulama untuk memperbolehkannya jual beli istishna, yaitu 1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya. 2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan atau berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan. 3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu. Jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad as-salam. Ini menurut pandangan Abu Hanifah. Materi selanjutnya adalah penetapan waktu penyerahan barang. Dalam akad jual beli istishna, waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad istishna, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika penjual terlambat memenuhi, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Menurut DSN MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan, barang yang diserahkan harus sesuai dengan pemesan, bukan barang massal, pemesan memiliki hak khiar untuk melanjutkan atau membatalkan. Meskipun jual beli istishna dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, ada beberapa hikmah dalam akad ini, yaitu 1. Untuk mempermudah manusia dalam bermuamalah. 2. Untuk menyejahterakan ekonomi manusia. 3. Merupakan kebutuhan masyarakat yang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar. 4. Sebagai media tolong-menolong antara manusia yang satu dengan yang lainnya, tolong-menolong pihak yang memerlukan modal dan pihak yang memerlukan barang. Demikian materi tentang jual beli as-salam dan istishna yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri pertemuan ini, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya sebagai dosen memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah, saya memohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.